Halo, semangat pagi kawan-kawan Aceh Adaro yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Syarif Yamirza. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja. Di sesi video kali ini saya mau sharing satu hal rumus di Excel, bukan rumus sih, fungsi di Excel namanya solver. Ini sebenarnya harusnya salah satu bagian dari knowledge transfer sebelum saya mutasi, cuma lupa. Ini mumpung keingetan. Jadi rumus solver ini rumus ajaib ya, fungsi ajaib di Excel. Jadi ketika kita punya sebuah skenario, apapun itu skenarionya, hitung-hitungannya, si solver ini bisa menentukan variabel paling optimum atau paling minimum tergantung kita maunya apa dari skenario yang kita buat. Nah, ini contohnya yang pertama ya, kita punya contoh simulasi cash flow. Ini diceritakan ada seorang investor, dia punya cash on hand 300 juta modal awal ya, untuk dijadikan modal awal. Terus dia juga sudah punya simulasi, sudah punya hitung-hitungan untuk pengadaan ya. Untuk pengadaan gerobak sekian 9 juta, alat masak sekian, alat makan, perlengkapan dan lain-lain, sehingga untuk membuat satu outlet ini modal awalnya 11 juta. Nah, ini kemudian dia juga mensimulasikan dalam perjalanannya kesehariannya, nanti di operasionalnya kira-kira dia bisa menjual berapa porsi, harganya berapa, dan pendapatan hariannya berapa. Terus kemudian dia hitung juga cost-nya per porsi berapa, terus cost lain-lainnya berapa, upah yang jaganya berapa, sehingga keluarlah cost per satu gerobak atau satu outlet per harinya 450, ini contohnya. Sehingga dia bisa juga hitung gross profit atau laba kotornya per harinya sekian. Terus kemudian ini dia dalam tahap ini dia masih ngarang-ngarang ya. Ini anggap saja hitungan di atas ini sudah fix semua, tapi untuk yang kuning-kuning ini namanya variabel. Nanti inilah yang akan kita coba cari nilai optimumnya berapa. Contoh di skenario ini dia berandai-andai mau cari tahu sebulan itu untuk balancing antara profit dan hal-hal lain, dia optimalnya di angka berapa. Ini angka pertama kita drop dulu, angka 30, tapi nggak masalah, nanti solver akan menggantinya sendiri. Kemudian sehingga keluarlah angka kasarannya cost per satu gerobak segini. Ini rumusnya rumus standar ya, perkalian. Terus kemudian ini juga semuanya rumus standar perkalian, logika dasar bisnis. Kemudian dari situlah dia sudah bisa punya ancang-ancang, udah punya gambaran dalam satu bulannya per outlet akan memberikan profit segini. Nah, kemudian secara bulanan juga dia seandainya punya 8 outlet ya, seandainya ini random aja, misalnya kita isi 2 juga nggak masalah. Yang penting ini untuk placeholder rumusnya. Dia akan mendapatkan ketika dia punya X outlet, sejumlah X outlet, maka dia akan mendapatkan revenue sekian. Ini hasil perkalian juga rumus dengan cost sekian, dan profitnya secara umum dia sekian. Nah, kemudian akhirnya akan berujung pada profitnya sekian. Nah, kemudian di skenario ini kita punya constraint atau kita punya batasan, di mana 300 juta ini kita butuh untuk kebutuhan modal awal ini tadi ya kan. Ini 11 juta dikali total outletnya, ini kan rumusnya. Terus kemudian ini rumusnya. Kemudian juga untuk antisipasi, contoh dalam skenario ini 3 bulan pertama biayanya dia harus siapkan dulu duitnya, in case kalau nggak ada penjualan, namanya juga baru buka outlet ya, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita dapatkanlah rumus kebutuhan dana awal. Nah, ini balik lagi, yang biru ini namanya constraint, dia akan dimatchingkan dengan kebutuhan dana awal. Jadi cash on hand ini
akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan dana awal ini. Jadi logikanya adalah kebutuhan dana awal ini tidak mungkin melebihi cash on hand yang ini. Kemudian di skenario ini kita ingin cari tahu nih dengan variabel berapakah dia bisa bikin berapa banyak outlet dan berapa hari jualan sehingga dia bisa mendapatkan profit yang maksimum dalam skenario ini. Nah, caranya adalah kita pakai fungsi namanya solver. Nah, solver ini hanya berlaku di Excel 2016 ke atas. Fungsinya ada di bagian data. Nah, ini kebetulan belum diaktifkan. Cara aktifkannya ada di file, kemudian ke options, kemudian di add-ins, kemudian ini ada manage add-ins, pilih yang go. Kemudian ini ada solver add-in, dicentang oke. Nah, nanti dia akan muncul solver di bagian data. Tadi kan nggak ada, ini sudah muncul. Terus kita klik solvernya. Nah, ini kebetulan tadi sudah ini ya, kita delete dulu ya, reset all ya, supaya enak. Nah, akan muncul layar solver seperti ini. Ini tuh maksudnya apa? Yang pertama adalah set objektif. Set objektif adalah tujuan kita dalam simulasi ini apa? Tujuan kita kan kita ingin mencari profit maksimal nih, yang ini hijau ini. Jadi kita pilih di sini B34 ya, kolom B34, karena ini adalah hasil akhirnya profit per year-nya. Ini setnya adalah ke maksimum karena kita pengen tahu profit maksimum. Tapi seandainya kita pengen tahu profit minimum kita akan pilih ini, atau misalnya kita pengen dapat profit sekian ratus juta. Misalnya ini juga bisa di set di sini, tapi dalam skenario ini kita akan coba cari profit maksimum. Jadi kita pilih yang to max. Nah, profit maksimum ini bisa didapatkan dengan cara mengganti variabel yang kuning ini. Berarti kita pilih variabel yang kuning ini, diklik 30 dan 2. Ini pilih 2 pakai kontrol ya, diulangi. Ini pilih 30, tahan tombol kontrol, kemudian pilih yang 2. Oke. Kemudian subject to constraint, artinya hambatan-hambatan apa saja sih yang ada dalam simulasi ini. Tadi kan jelas ya bahwa kebutuhan dana awal tidak boleh melebihi dari cash on hand, tidak boleh melebihi modal uang yang dimiliki. Berarti constraint-nya E34 ini ya. E34 kurang dari atau sama dengan cash on hand ya, tidak boleh melebihi cash on hand. Lalu pencet add. Kemudian kita punya constraint lagi bahwa ini hari jualan ya, bahwa sebulan itu tidak mungkin lebih dari 31 hari, atau kita ambil rata maksimal per bulannya 30 hari. Berarti cell reference-nya ini kurang dari atau sama dengan 30. Mau di set 31 juga nggak apa-apa, tapi logika aja. Kemudian oke dulu. Nah, ini yang tadi kita pencet add akan masuk di sini per baris. Nah, kemudian ada satu lagi, kita pencet add lagi. Kemudian cell reference-nya adalah ini dan juga ini, di blok barengan ya, di pencet control. Ini nanti ada banyak pilihan, tapi ini kurang dari sama dengan, ini sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Ini kita pilih yang in. In ini adalah maksudnya integer. Integer tuh maksudnya adalah angka bulat, karena hari jualan per bulan kan nggak mungkin koma-koma ya, karena nanti kalau kita nggak aktifkan ini angkanya nanti bisa jadi 21, sekian, kemudian outletnya juga bisa koma-koma. Kemudian kita oke kan lagi. Oh, harus satu-satu sepertinya. 30 integer add, 2 integer lagi. Oke. Nah, ini sudah masuk. Jadi kesimpulannya untuk layar solver adalah kita punya objektif B34 ini untuk dimaksimalkan, profit untuk dimaksimalkan dengan cara mengganti variabel B20 ini ya, dan variabel B27. Kemudian ini adalah hambatan-hambatannya, bahwa B20 tidak boleh melebihi
dari 30 hari. Nih, B20 haruslah angka bulat, B27 haruslah angka bulat, E34 ini ya, kebutuhan dana awal tidak boleh melebihi B3 yaitu dana yang dimiliki di awal. Kalau sudah selesai settingannya, kita cukup pencet solve. Nah, ini angkanya ganti sendiri nih. Akhirnya ketemu ini profit per year-nya. Ini keep solver solution. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Jadi angka berapapun sesuai simulasi yang kita buat, nanti dia akan nyari sendiri variabelnya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ini juga sama. Ini contoh kita punya expansion plan, bahwa untuk membuat sebuah kedai mie ayam butuhkan chef 1 orang, waiter 2 orang, helper nggak ada. Kemudian untuk bikin resto western kita butuh chef 6, waiters 18, helper 3. Untuk Chinese food kita butuh 3 chef, waiters 3, helper 1. Kemudian kita kalau bikin gerobak bakso tahu kita butuh 1 orang aja yang bisa masak dan tidak butuh pelayan dan helper. Ini contoh simulasi penggunaan manpower. Nah, kemudian kita punya hambatan nih, bahwa dalam lingkungan tertentu itu jumlah chef yang ada tuh terbatas, karena chef kan tenaga kerja terdidik yang tidak infinite, jumlahnya terbatas. Katakanlah di suatu daerah stok yang bisa masak itu hanya 76 orang. Ini contoh. Kemudian pelayan, stok orang yang bisa jadi pelayan dengan baik dan benar ya, karena nggak semua orang bisa melayani dengan sopan santun, dengan hospitality ya kan. Ini hanya 228 orang. Ini contoh ya, angkanya sih bebas saja. Kemudian untuk helper, tukang bantu-bantu ya, karena nggak perlu skill khusus, ini kita anggap tidak dibatasi ya, infinite. Nah, kemudian ini contoh penggunaan manpower, skenario penggunaan manpower, dan ini batasannya. Kemudian ini kita skip dulu. Kemudian ini ada kita punya dana nih buat ekspansi 1 miliar katakanlah. Nah, terus kemudian untuk bikin 1 kedai mie ayam, ini biar enak. Untuk bikin 1 kedai mie ayam itu butuh modal awal, misalnya contohnya 12,5. Untuk bikin western 75, untuk Chinese 19, untuk bakso tahu kecil aja 6 juta. Nah, ini terus juga sudah ada simulasi profitnya per hari dan hari jualan per bulannya. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kan ini angka yang kuning ini variabel ya, nanti akan diganti oleh solver. Berarti kan ini rumus standar, investasi awal adalah modal awal dikali jumlah outlet yang akan dibuat ya, B22 G22, nanti akan ketemu. Begitu juga dengan yang lainnya. Profitnya jelas dari profit per day dikali berapa hari dalam sebulan dia jualan dikali jumlah outlet yang dimiliki, maka akan keluarlah profitnya gitu. Nah, terus ini penggunaan manpower ya. Ini kan per unit kita sudah tahu penggunaan manpowernya sekian, terus dikalikan jumlah outlet ya kan. Ini 1 chef dikali 5, ini 2 kali 5, 10 dan seterusnya. Nah, ini skenario dasarnya. Kemudian kita akan cari tahu nih, dengan skenario ini berapa sih jumlah outlet yang optimum demi mendapatkan profit yang maksimum, dengan catatan, ini harusnya nggak kuning, dengan catatan bahwa investasi awal yang dibutuhkan tidak melebihi dari dana yang kita punya. Nah, kita balik lagi ke solver, ke data, masuk ke solver. Ini kita reset lagi aja biar enak. Objektifnya adalah kita akan memaksimalkan profit. Profitnya ada di kolom I26. I27 ternyata. Di kolom I27. Caranya adalah kita mengganti cara untuk memaksimalkan profit di skenario ini adalah dengan mengatur jumlah outlet, tapi ingat dengan batasan-batasan yang tadi sudah disebutkan. By changing variable sales,
ini diblok semua karena semuanya akan kita cari nilai optimumnya berapa. Ini setnya to maksimum karena kita cari profit maksimum. Kemudian constraint-nya atau hambatannya adalah yang pertama cash on hand. Nah, ini investasi awal tidak boleh melebihi cash on hand. Oke, add. Terus kemudian bahwa mana lagi ya? Ini total manpower yang save-nya ini ya, tidak bisa melebihi total manpower yang tersedia di daerah tersebut. Berarti ini jumlah save total yang digunakan tidak boleh melebihi stoknya ada 76 ya. Kita add lagi, kemudian cell reference-nya lagi bahwa ini waiters jumlahnya tidak boleh melebihi stoknya. Untuk helper tidak kita batasi karena dianggap infinite. Kemudian ini sudah masuk ya, kita add lagi supaya angkanya bulat, bahwa ini dulu jumlah outletnya ini yang akan kita ganti, tapi ingat angkanya tidak boleh koma-koma, jadi ini kita set ke integer. Oke, kita cek lagi ya finalnya bahwa ini dimaksimalkan, variabelnya ini 4, batasannya oke, tidak boleh lebih ini tidak boleh lebih ini, dan angka bulat. Cash on hand oke, sesuai. Nah, skenario nya kalau sudah dapat ini kita klik solve. Oke, ketemulah angka optimum bahwa dari skenario ini dan hasil hitungan solver untuk mendapatkan profit yang maksimum dengan jumlah manpower tidak melebihi stoknya. Komposisinya adalah 1 kedai mie ayam, 12 western food, Chinese food, berupa bakso tahu. Nah, ini contoh ya bahwa solver ini sebenarnya juga bisa digunakan kalau kita punya perubahan skenario. Katakanlah kalau real case-nya di HC dalam perhitungan cost, tapi itu agak ribet, tapi memungkinkan untuk dipakai untuk solver ini. Contoh, di skenario ini ternyata hasil feasibility study-nya berubah. Oh, western food ini ternyata profitnya nggak segede ini nih per day-nya, ternyata profitnya dia cuma 1,5 per hari. Kemudian bakso tahu yang tadinya diremehkan 95.000 ternyata bisa sehari menghasilkan 150.000. Contoh, ini ada perubahan skenario dibandingkan yang awal lagi. Nah, kita jalankan lagi solvernya. Ini angka sekarang ya, hasil hitungan sebelumnya, hasil simulasi sebelumnya. Untuk kebetulan untuk penempatan variabel dan ini nggak ada perubahan, jadi kita bisa langsung chat solve. Ups, kurang. Misalnya gerobak bakso tahu ternyata profitnya sehari 250.000, masih belum mempengaruhi. Ini karena save-nya sudah maksimum. Ternyata western profitnya cuma 900.000 sehari. Kita nyalain lagi solvernya. Oke, bisa berubah ya hasilnya tergantung dari parameter yang kita set. Gitu aja. Oke, rasanya cukup dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf terlambat karena lupa. Ini sebenarnya fungsi yang sangat penting untuk digunakan di kalkulasi, baik untuk penggunaan pribadi ataupun di planning HC ke depannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Semangat pagi.